Kalau review proyek kayak gini capek. Kadang kita harus naik-naik tangga yang belum jadi. Nah ini tangga sedang dipasang apa? Trap tangga ya. Kita coba naik, bisanya Mang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Last Team Studio. Ini project yang kemarin sempat kita update sebelumnya. Kita lagi ada di project BRI, yaitu di perumahan Bumi Resik Indah. Project yang sebelumnya udah kita update lah video sebelumnya. Sekarang kita akan lihat prosesnya sudah sampai mana dan apa aja yang sedang dikerjakan. Banyak sekali tim pekerja kita di sini saat ini sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan finishing karena konstruksinya udah dikerjain sama orang lain kan. Jadi lebih ke pekerjaan finishing yang sekarang kita kerjakan. Buat agar-agar yang baru lihat video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Terus nyalain lonceng notifikasinya buat dapetin update-update project dan pekerjaan yang sedang kita kerjakan di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Nah, seperti biasa saya nggak sendiri, biasalah ditemenin sama tim lapangan nih yang garap proyek ini. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, agak mendingan, ya? Agak sehat lah. Agak Kemarin sehat. memang agak meriang badan. Oh iya. Oke, ini project kita udah syuting 2 kali, ini yang ketiga kalau nggak salah. Episode ketiga untuk proyek Bumi Resik Indah. Bumi Resik Indah, Perum BRI ya? Ya. Perum Bumi Resik Indah atau Perum BRI yang berada di Kota Tasikmalaya. Kita kan lebih ke pekerjaan finishing sebelum bukan pekerjaan konstruksi kayak bangunan-bangunan yang lain yang sedang kita kerjakan. Nah, kalau dibilang kendala dari awal juga udah kita bilangin masalah kendala-kendala di proyek ini ya. Memang kita benerin kendala-kendala itu. Kendala-kendalanya bahkan yang kita sikat gitu kita benerin. Sekarang kita akan update aja prosesnya udah sampai mana, apa yang sedang dikerjakan, terus masih ada nggak kendala-kendalanya gitu. Boleh sambil dilihat aja nanti. Boleh, kita sambil lihat ke dalam ya, mungkin sambil jalan nih. Dari depan juga udah banyak banget pekerja kita, ada berapa orang, nanti ke dalam juga banyak banget. Oke lah, lanjut. Siap. Nah, dari fasad dulu deh, dari fasad. Ini fasad area carport. Apa aja yang sedang dikerjakan? Kalau perubahan ada ya, itu jelas jendela berubah. Ini kemarin kan jendelanya masih jendela kecil. Jadi dari bahan kayu juga. Setelah direnovasi ulang, ini kita bikin bukaan yang sangat besar. Karena kan buat pencahayaan ke dalam juga. Ya. Jadi diperbesar lagi bukanya. Nah, nanti Pak bahannya jadi rencananya pakai apa? Ini pakai aluminium nanti. Aluminium. Karena kan oh iya. Biar kalau misalkan ke tempias air hujan juga aman gitu. Oh iya, jadi nanti jendela diubah jadi jendela aluminium dan diperbesar. Karena sebelumnya kayu ya. Kayu, terus ukurannya masih standar perumahan jadi agak kecil-kecil. Sekarang dibikin bukan besar. Oke, nah untuk area depan aja udah ada perubahan yang kita lakukan dari desain sebelumnya yang sudah dikerjakan. Nah ini ada carport nih. Carport mau dibuat seperti apa? Kalau carport sih nggak banyak yang dirubah ya, cuman mungkin nanti ada penyesuaian ketinggian ini aja. Yang lain-lainnya sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Ini kan, oh iya kalau dilihat ke atas, nih kita lihat ke atas. Ini kan tinggi banget nih plafon nih. Ya. Nanti tetap ada kasih plafon di sini. Ini tetap dikasih plafon. Ini kan kemarin kita bikin pegangan buat lisplang beton karena kan Lisplang baru, kalau sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Terus kita suntik-suntik. Nanti ini si lisplangnya ini agak kita bikin panjang lagi supaya plafon ini nggak terlalu tinggi juga. Oh iya. Estetikanya Ada tinggi nggak banget ini kalau dihitung dari lantai karpet ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan ngikutin seadanya ini terlalu tinggi. Terlalu Jadi tinggi kita ya. mau bikin agak pendek dikit biar seimbang lah ketinggiannya. Balance ketinggiannya. Kalau kita lihat ke teras ya, jangan Pak, ke teras Pak. Kalau teras nggak ada perubahan justru ya. Kalau teras tetap ada teras nanti di sini sebelum apa namanya ini kan ini carport ini Ya. ada terasnya juga sebelum masuk ke rumah ada terasnya dulu. Tapi perubahannya nggak terlalu signifikan kan. Nggak terlalu banyak lah kalau. Kayak ini pintunya, pintu existing ini. Ini kalau di perencanaan awal sebetulnya mau kita ubah dari jadi bahan aluminium.
mau kita besarkan tadinya, cuman kan kata pemilik rumahnya ya udah pertahankan yang existing. Kalau nggak salah ini pintunya udah ada ya? Iya, karena Udah diproduksi ya. Jadi sayang kata kalau dibuang, ya. kalau diganti ya udah. Jadi kita pertahankan level lantai juga kita pertahankan. Lantai tetap yang awal. Cuma nanti di dalam ada perbedaan level ya. Ada peninggian di area ruang makan sama ruang keluarga. Kayak sekat antara ruang keluarga dan ruang makan. Dan ruang tamu. Betul. Ya betul. Karena di bawah itu juga ada, jadi ada tangga sekarang. Kalau tangga kemarin kan curam banget, kalau yang sekarang kan lebih ke tangganya lebih apa ya? Lebih enak lah, kita naik ke lantai 2 juga nggak capek, nggak curam. Kalau dulu kan tahu sendiri di video sebelumnya mungkin kelihatan lah Ya, curamnya. curam banget tangganya. Nah, kita lanjut ke dalam, Pak. Nih, ini masuk ke area ruang tamu, ada yang ngaduk. Di situ ada yang lagi pasang apa? Rangka holo. Nah, ini tangga deh. Kita bahas tangga dulu deh. Tangganya ini adalah tangga letter L. Ada bordes berarti ya. Ada bordes. Ada bordes. Jadi nanti kalau yang sebelumnya adalah tangganya curam banget. Kalau sebelumnya kayak Tuh, itu tuh garisnya. ya. Nih, Nah, bekas. Apa garis tangga tuh? Dia miring banget, gak tahu berapa derajat. 45 derajat kali. 45 derajat. Ya, Capek lah kalau naik. Ya kalau yang isinya masih muda sih nggak terlalu capek, tapi kalau orang tua kan kasihan. Gitu. Kemudian sekarang kita ubah tangganya seperti ini ya. Jadi letter L terus ada bordesnya juga. Biar nanti kan kalau misalkan yang usianya udah lanjut masih bisa naik ke lantai 2 karena ada tempat istirahatnya juga di bordes. Ada bordes dulu baru naik lagi. Jadi tapi si trap tangganya juga disesuaikan sesuai dengan standar yang berlaku ya. Betul, kalau trap tangga kita punya standar sendiri, jadi udah didesain nggak terlalu capek lah. Iya. Ya penanjatnya. Nah, oke, itu tangga tuh. Tadi kan tangganya ada perubahan karena yang sebelumnya mungkin 45 derajat. Itu garisnya nih, ikutin tunjuk saya nih. Ini garisnya tuh. Garis tangga sebelumnya ini capek banget. Si ibu juga waktu itu mau naik juga susah. Pokoknya dalam seminggu itu paling sekali lah naik ke atas. Capek katanya. Capek. Kalau ini adalah area di belakang ini adalah area ruang rencana ruang Kalau ini ruang keluarga. ruang keluarga dan di sini ada kitchen nanti. Ada kitchen. Nah, kalau sebelumnya ini nggak ada kolom. Betul. Sekarang kenapa jadi ada kolom? Kalau kolom ini kan awalnya memang nggak ada. Cuman kita perhitungkan yang di lantai 2 ini kan bebannya terlalu besar. Terus balok-balok ini kan Balok yang dikerjakan sebelumnya juga kecil ya. Jadi kalau nggak kita bantu pakai tiang ini ngeri. Ibaratnya tiang ini sebenarnya nggak menyatu dengan atas, cuma sebagai pembantu buat nahan. Iya. Oh gitu. Tapi di bawah ada footplate kan? Ada, ini ada footplate, terus di bawah ini juga memang ada slope juga. Udah ada slope bawaannya. Jadi kita pijakan footplate di situ. Dan slope juga. Oh, jadi memang dulunya nggak ada apa namanya kolom. Nggak tahu ya kenapa dulu nggak pakai kolom ya. Padahal ini bentangannya lumayan. Kalau dulu katanya sih yang bangun kan bukan dari Kontraktor ataupun konsultan ya. konsultan. Nggak ada konsultan lah. Iya. Dulu langsung pekerja mungkin yang mendesain ini. Jadi nggak tahu lah konstruksinya seperti kayak gini lah. Belum ada tiang. Terus ada apa lagi yang berubah di sini? Paling ya peninggian ini aja nih, area ruang keluarga ini dari area ruang tamu tadi di depan itu kan maunya tadi yang depan itu. Nah ini kita kasih peninggian 40 cm. Oh jadi naik dari ruang Ya, tamu karena ke kan ruang. untuk membagi anak tangga ini juga. Oh ya. Kalau dibiarkan di 0 lantai kayak gitu Sama. nggak kebagi nanti. Bahkan mungkin tangganya ya gini, nanti malah ya dinutup ya. Iya, habis nanti ke sana ke ujung itu. Nggak ada jalan lagi buat ujung. Nah, di sini juga ada perubahan lagi di area kamar Mandi. utama dan kamar mandinya. Kalau dulu kan dia pintunya dari sini. Ya dari sini nih ada bekasnya. Ada bekas pintu, dia masuk dari sana. Sekarang kan pindah ke dalam kamar. Apa aja yang berubah di sana? Mungkin bisa kita lihat nih. Gelap juga nggak apa-apa lah. Nah, nih di sini ada perubahan apa aja? Nah ini pertama nih kan pintu ini yang sebelumnya di sebelah sini. Kita pindah ke area kamar. area kamar. Jadi peripat lah ini kamar mandinya. Terus Kalau dulu kan ini kamar mandi ini sampai ujung sangat besar sekali. besar ya, hampir seukuran kamar lah. Kurang lebih ada lebar 4 meter. Iya mungkin seukuran kamar saya. Kamar mandinya aja nih. Cuman kita perkecil sedikit biar ada taman. Ada taman, ada pencahayaan juga nanti. Oh, karena kita buat void di atas. Karena dulu gelap banget ini. Ini gelap, gak ada sirkulasi apapun. Kita buat void, nanti di sana ada area penghijauan ya. Ada penghijauan, ada taman.
Ada taman buat menghijaukan dan buat sirkulasi. Jadi nanti si view kamar mandi itu ke arah sana adalah area hijau ya. Ya, taman. Taman. Cuma belum kelihatan, masih berantakan. Nanti pokoknya intinya di sana ada sirkulasi baru lah ya. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2 sambil ini kan pekerja. Waduh, lagi pada makan. Kita akan lanjut ke lantai 2. Kita akan lihat apa aja yang sedang dikerjakan di lantai 2. Lantai 2 lagi finishing. Lagi cat. finishing. Ya, finishing cat dasar sama finishing plafon. Finishing plafon dan cat dasar. Nanti kita lihat apa aja yang sedang dikerjakan dan sudah sampai mana begitu. Lanjut lagi ya. Ini adalah kamar mandi yang sebelumnya gelap gulita ya. Betul. Ini pintu pemindahan. Kalau pintu ya pemindahan sebelumnya kan sebelah sana dari area ruang tamu. Ruang tamu pindahkan ke arah sebelah ini, dari masuknya langsung dari ruang keluarga. Jadi secara view tidak langsung terlihat dari ruang tamu ya, pintu masuknya untuk ke kamar mandi. Kemudian di sini juga ada apa ini? Ini sama kayak kamar mandi yang tadi, ini ada penerangan juga. Dari Ini ada atas, void. Ada void. Ada void, kemudian ini void ke atas tuh. Dia langsung menghadap langit. Jadi ada taman nanti untuk area hijau di sini. Jadi kamar mandi ada sekat ini juga. ada sekat. Pintu dulu, pintu yang kaca, nanti kacanya kaca frameless ya. Ada aluminium berarti ya. Aluminium. Kalau finishingnya ini udah terlihat di dinding kamar mandi ini, kita pakai apa ini? Kalau yang ini kebetulan permintaan dari kliennya pengen ada nuansa alami, biasanya pengen pakai batu alam. Pakai batu alam. Ya, ini Andesit. pakai batu alam andesit. Andesit ukuran berapa ini ya? 30-60. 30-60 ya. Ya. Andesit 30-60. Jadi nanti kita coating, jadi nuansa kamar mandi ini karena ada penghijauan juga nanti, terus di sini juga ada batu alam. Jadi natural, seperti alami banget kamar mandinya kayak gitu bosku. Sebelum kita ini nih yang ke lantai 2 nih, perubahan-perubahan di lantai 1 juga udah banyak terlihat. Ya intinya penambahan sirkulasi untuk ruangan ini ya. Ya, karena sebelumnya memang gelap banget. Gelap banget, gak ada sirkulasi kayak gini, gak ada dari atas, gak ada, pokoknya gak ada dari mana-mana. Jadi kita buat sirkulasi buat kamar mandinya biar lebih seger nantinya gitu. Pokoknya ini tinggal di coating nih, ini kan belum kita sebelum coating pasti kita cuci dulu, baru nanti kita coating. Disikat dulu baru kita coating gitu. Biar kotorannya. Nah ini tangga sedang dipasang apa? Trap tangga ya. Kita coba naik, bisanya Mang? Sekarang sudah ada di lantai 2. Nih, udah mulai kelihatan terang benderang di lantai 2-nya. Nggak seperti kemarin gelap gulita. Pencahayaan kita udah maksimalkan di mana-mana, jadi rumah ini tidak kekurangan cahaya lah. Intinya gitu, tidak kekurangan cahaya rumahnya. Sangat terang. Ini ada ruangan apa sih? Ini ruang makan. Maksudnya nggak perlu turun ke lantai 1, ke dapur lantai 1. Jadi cukup di lantai 2 masak-masak, terus dikirim ke tempat barbeque di belakang, ada balkon di belakang. Ini perubahannya kalau dilihat dari yang episode kedua mungkin udah kelihatan banget. Dinding udah kita cat. Ini saya masih ngos-ngosan, nggak tahu kenapa. Ini udah kita cat tuh dinding-dinding. Baru cat dasar aja. Cat dasar dinding udah. Ada beberapa retak karena memang secara konstruksi rumah ini kurang memadai sebenarnya, tapi kita sudah tambahkan di bawah tadi kolom muat. Dinding udah terpasang cat dasar, plafon juga udah terpasang, udah di finishing. Jadi nanti bisa terlihat. Kemudian kita ke arah mana? Belakang dulu ya. Arah belakang adalah balkon nih. Ini balkon nih, yang view-nya langsung menghadap sawah. Nah itu yang dimaksud ada dapur tuh di ruangan sana. Ada dapur lagi, jadi buat nanti kayak mau barbekyuan di sini, nongkrong, makan-makan. Gak terlalu jauh ke bawah juga ngambilnya, jadi di atas juga ada.
Gitu. Kita buat juga bukaan lebar di sini nanti buat kayak apa ini teh? Jendela aluminium ya? Jendela aluminium. Jendela aluminium, nanti di sini ada kanopi, tapi kita nggak mungkin pasti yang transparan karena ini udah terang banget dari samping. Terus panas lagi. Iya panas, jadi nanti kanopinya mungkin yang agak blackout, biar cahaya matahari gak langsung masuk ke sini. Karena tempat jemuran udah kita pindahkan ke bawah, jadi nanti gak ada jemur-jemur di atas, gak kelihatan lagi jemur apaan. Kita ke arah sana deh, kita lihat di arah dapurnya kayak gimana. Itu bosku. Ini adalah dapur yang sekarang jadi sempit sebenarnya, diperkecil, bukan jadi sempit. Karena kita nih lantai yang sebelumnya di sini ada lantai ini, lantai cor. Kita bongkar buat pencahayaan yang di kamar mandi, kamar utama ya. Kamar mandi utama, terus di dapur ini juga butuh pencahayaan. Butuh sirkulasi lagi. Ya, karena kan ke ruang itu juga ruang keluarga sama ruang keluarga yang di lantai satu Ya, juga butuh pencahayaan. dari sini. Jadi nanti ini ada apa jendela kecil nih. Jadi ini pas banget jendelanya nanti di atas apa namanya? Di atas meja dapur. Di atas meja dapur, di atasnya ada hanging kabinet. Jadi di tengah-tengahnya antara meja dapur dan hanging kabinet ada jendela gitu. Kemudian apa lagi? Udah sih ya kalau dapur ini mah ya. Tinggal bikin meja dapur, katanya kemarin pengennya meja yang dari beton aja katanya. Oh, jadi rencananya mau dicor. Ya, mau dicor. Kalau yang ini ya, untuk yang ini ya. Kecuali yang di lantai bawah itu biasanya custom. Custom pakai produk furnitur ya. Ya. Gitu. Iya ada roster yang sebelumnya memang udah ada sih kalau roster ini. Kalau saya lihat roster ini pusing sebenarnya. Betul. Secara konsep roster kayak gini tuh bikin mata Ya, puyeng. agak capek lah lihatnya. Agak capek liatnya kalau roster motif kayak gini tuh. Tapi ya secara sirkulasi bagus. Ya. Secara sirkulasi bagus. Nanti juga kan dia direct langsung udara kayak misalkan ini nih. Udara dari luar masuk ke sini kemudian langsung masuk ke arah kamar. Ke arah ruang keluarga yang ada di lantai 2. Begitu. Ini ada kamar mandi nih. Di sini ada kamar mandi yang sebelumnya memang kamar mandinya ini gelap banget, gak punya pencahayaan sendiri, gak punya sirkulasi udara. Sekarang udah punya, udah kita buatkan. Kemudian ada kamar juga yang ada di tengah nih. Ini ada kamar. Kita masuk ke sini. Ini adalah kamar yang kedua, berada di lantai 2. Kalau dulu dia gak punya pencahayaan, bahkan si jendela juga yang sebelumnya malah dibuatkan ke arah ruang keluarga. Jadi di sini dulunya ada jendela yang udah dibuat sama pekerja yang sebelumnya, yang sebelum kita masuk ke arah sana gitu. Jadi kita ubah, kita buat si jendela ini pindah ke arah sini, ke arah yang tadi tuh taman yang ada di kamar mandi yang ada di tengah rumah, ya kamar mandi yang lantai dasar, pindah ke bawah. Kita buat bukaan besar buat masukin udara dan cahaya. Biar rumah ini, kamar ini nggak terlalu gelap. Gitu. Kalau sekarang masih gelap karena lantainya belum kita finishing. Oke, lanjut lagi. Kalau review proyek kayak gini capek. Kadang kita harus naik tangga yang belum jadi. Nah, mungkin kan sekian dulu update kita review project dari project Bumi Resik Indah. Kita sebentar lagi akan ketemu dengan klien, jadi akan ngobrol-ngobrol, namun tetap kita akan munculkan di video ya, karena takutnya beliau tidak berkenan untuk klien kita yang berada di proyek Bumi Resik Indah. Mungkin sekian dulu update-nya. Kita udah bisa lihat tadi perkembangan proyeknya seperti apa, kemudian yang sedang berjalan juga seperti apa ya. Kalau kesulitan udah kita libas loh, udah nggak ada sekarang. Tinggal ini aja finishing lantai ya. Tinggal finishing lantai yang belum, tapi schedule-nya sih minggu ini udah mulai kita finishing. Nanti kita tinggal nyari produk, datangin produk lah ya. Mungkin sekian dulu kan review project, tapi buat agan-agan yang mau ngasih komentar atau mau ngasih masukan ke kita, jangan lupa isi aja langsung ditulis di kolom komentar. Buat agan-agan juga yang belum subscribe channel Lasim Studio dan yang cuma baru nonton nih di episode kali ini, bisa cek nih linknya di atas episode sebelumnya untuk proyek Bumi Resik Indah yang berada di Kota Tasikmalaya. Mungkin seperti itu. Sekian dulu dari saya, Yogi Cahyadi. Saya Ahmad. Iya, kita berdua di proyek Bumi Resik Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke episode berikutnya.